Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you today? I hope you guys are all doing fine. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, selalu menggunakan masker ketika akan bepergian. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya. Okay, let's start. We have finished studying about cause and effect. Kita sudah selesai belajar tentang cause and effect. Finally, this week we are going to study a new chapter. Minggu ini kita akan memulai chapter yang baru, yaitu pembahasan mengenai offering services or help. Before we start our class, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai chapter 2 ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. There are things that you should know before you are going to start a new material in chapter 2. Yang pertama, kalian akan mengetahui learning materials, learning goals, number of meetings, assignment collecting method, and the last one is scoring. Kita mulai. Let's get started. Kita akan mulai dari learning materials alias materi pembelajaran yang akan kalian hadapi di chapter 2. Yang pertama, kalian akan belajar tentang pronoun. Yang kedua, tentang simple present tense. Yang ketiga, offering services or help expression. And then how to accept and how to refuse. Bagaimana menerima dan menolak ungkapan penawaran jasa atau bantuan dari orang lain. Ketiga materi ini sebetulnya sudah kalian pelajari ketika kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 12 kita hanya akan membahas saja ya. Jadi coba dicari buku catatannya masih ada atau tidak ya. Ketiga ini akan kalian pelajari di chapter yang kedua. And then learning goals alias tujuan pembelajaran. In the end of this chapter, di akhir pembelajaran di chapter 2, students are expected to be able to, siswa kalian diharapkan mampu untuk bisa yang pertama, identify the using of pronoun in a sentence, mengidentifikasi penggunaan pronoun dalam sebuah kalimat. And then yang kedua nanti di materi simple present tense, learning goals-nya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, identify the using of simple present tense in a sentence. Identify penggunaan simple present tense dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua adalah compose, membuat a short sentence, kalimat singkat dengan using simple present tense form, dengan menggunakan pola simple present tense. Dan yang terakhir, di materi tentang offering services or help, learning goals-nya adalah yang pertama, identify the using of offering services or help expression from a dialogue given. Mengidentifikasi penggunaan penawaran jasa atau bantuan dari sebuah dialog yang diberikan. Dan yang kedua adalah compose, membuat simple dialogue. Dialog sederhana yang menggunakan ungkapan penawaran jasa atau bantuan. Number of meetings. Berapa kali sih kita akan bahas nih materi-materi ini di chapter 2? Totalnya nanti akan ada 5 pertemuan. Kelima-limanya akan membahas tentang materi di chapter 2. Minggu pertama, you are going to study about pronoun. Minggu kedua dan ketiga, simple present tense. Ibu bagi jadi 2 bagian. Dan minggu keempat, kelima, kalian akan belajar tentang offering service or help. Sama ibu bagi menjadi 2 bagian. Nanti di minggu yang ke-6, kalian akan seperti biasa, ulangan harian yang kedua. Itu number of meetings-nya ya, alias jumlah pertemuannya. Assignment collecting methods. Metode pengumpulan tugas. Ngumpulin tugasnya gimana?
Oke, yang pertama, dalam setiap pertemuan pasti akan ada tugas yang Ibu berikan. Nah, metode pengumpulannya nanti bisa melalui satu, Google Classroom. Yang kedua, lewat Google Forms. And the last one is WhatsApp. It can be group WhatsApp or you are free to contact me directly. Kamu bisa menghubungi Ibu secara langsung ya, lewat WhatsApp. And then the last one is scoring alias penilaian. Nilainya gimana? Biar ngitungnya gimana, Bu? Dan sebagainya. Final score nanti didapat dari daily assignment, nilai tugas harian, ditambah chapter test, nilai ulangan harian yang kedua. Jadilah daily assignment plus chapter test sama dengan final score. Jadi Ibu harap di chapter yang kedua nilainya jauh lebih baik dibanding dengan chapter yang pertama. Tetap semangat. This is the end of my explanation about chapter 2 overview. Sekian penjelasan mengenai apa yang harus kalian ketahui di chapter yang kedua yang akan kita laksanakan mulai minggu ini. Thank you for watching. If you find any difficulties, you are free to contact me through WhatsApp. Selalu sehat semuanya. Once again, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.